Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in radhiyallahu anhu wa anhum. Qala radhiyallahu anhu nafa'ana bi ulumi bidaraini amin. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Nah, kemudian kita wajib mengiktikadkan, meyakini inilah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khatamun nabiyyin adalah penutup para nabi inilah. Nah, jadi kita wajib mengiktikadkan bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi. Jadi kada lagi Nabi sesudah Nabi kita inilah, jadi wajib kita meyakini bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi kita, karena Nabi kita adalah penutup. Nah, ini para nabi. Tapi banyak orang mau jadi Nabi ini ya. Nah, Nabi kita ini penutup para nabi ini fil wujudil khariji, ini pada wujud al-khariji di alam nyatanya lah. Jadi Nabi kita ini penutup para nabi. Nah, ini fil wujudil khariji, ini pada wujud alam yang nyata ini lah. Nabi kita ini adalah penutupnya. Nah, ini yang pertama alasannya. Yang pertama apa? Nabi kita ini penutup para nabi. Nah, yang pertama litakun syari'atuhu akhiras syara'i. Yang pertama agar adalah syariatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah akhir daripada semua syariat. Jadi tidak ada lagi syariat yang adalah setelah syariat Nabi kita ini Nabi yang akhirnya Nabi yang penutup sekalian Nabi. Nah, dan syariatnya adalah ajaran Nabi kita itu adalah yang akhir syariat, inilah syariat yang terakhir. Nah, mungkin ada Nabi belum setelah Nabi kita, berarti syariatnya gimana? Ada syariat yang terakhir Nabi kita, syariat Nabi kita adalah. Nah, ini maksudnya. Jadi Nabi kita itu adalah penutup para nabi. Nah, yang pertama alasannya agar supaya syariatnya Nabi kita adalah akhir syariat, yaitu syariat yang terakhir. Nah, adapun Nabi Isa kita datang adalah, nah, Nabi Isa itu bukan mensiarkan ajaran syariat beliau lah, adalah juga bukan membawa syariat yang baru, pada adalah tetap Nabi Isa itu menurut satu riwayat ini datang mempelajari kitab suci Al-Quran, sehingga Nabi Isa itu menghukumkan inilah. Ada menurut satu riwayat itu datang kepada Nabi kita ke Madinah naik ke kubur, sehingga Nabi kita mengajarkan itu syariat Nabi kita inilah. Jadi bukan membawa syariat yang baru. Ininya syariat Nabi kita waktu yang terakhir inilah. Nah, meskipun Nabi Isa kita turun inilah, jadi Nabi Isa tetap memakai syariat Nabi kita. Nah, ini yang pertama lah. Yang kedua, fala tunsahu bigairiha. Yang kedua syariat Nabi kita itu tidak akan dihapus Nabi gairiha dengan syariat yang lain. Nah, ini alasan yang kedua. Nabi kita itu penutup para nabi. Yang pertama alasannya supaya syariat Nabi kita itu adalah syariat yang terakhir. Yang kedua, ini syariat Nabi kita itu tidak akan dihapus dengan syariat yang lain. Waliyazadada, inilah waliyazadada tarakkihi, ini fil kamalati min ibtida ya falqihi ila ma la nihayata lahu.
Nah, yang ketiga apa? Atau yang kedua inilah karena syariat Nabi kita itu yang terakhir, maka syariat Nabi kita tidak akan dihapus oleh syariat yang lain, gitulah. Nah, ini yang kedua alasannya waliyazidada, agar supaya bertambah tarakkihi sallallahu alaihi wasallam, ini naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik fil kamalat, ini di dalam kesempurnaan, min ibtida'i khalqihi, mulai sejak Nabi kita diciptakan, nah ila malami ayatalahu, sampai kepada sesuatu yang tidak ada kesudahan. Nah, jadi Nabi kita itu penutup para nabi. Nah, ini agar supaya bertambah-tambah inilah naiknya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempurnaan, mulai sejak Nabi kita diciptakan sampai kepada tidak ada sesuatu puncaknya. Inilah jadi Nabi kita itu naik terus. Kesempurnaan Nabi kita itulah semakin banyak orang yang mengamalkan agama Islam, semakin banyak semakin naik kesempurnaan Nabi kita. Karena Nabi kita mandalla ala khairin walau mislu adil fa'ilihi, siapa yang menunjuki atas kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan seperti pahala orang yang menggawinya, itulah. Nah, ini berapa banyak orang yang mengamalkan ajaran Nabi kita, maka Nabi kita dapat terus inilah. Iza mata ibnu Adam yang kata amalu ila min salasain, itulah. Nah, diantaranya sedekah jariyah, diantaranya ilmu yang tabau bihi, itulah ilmu yang diambil manfaat. Dan Nabi kita yang mengajarkan ilmu. Jadi Nabi kita itu mengapa setiap harinya itu kesempurnaannya naik terus inilah. Nah, kemudian yang ketiga, waliyakuna sallallahu alaihi wasallam li faslil qada, agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang membuka ini di padang mahsyar. Nah, inilah. Jadi di padang mahsyar itu yang membuka itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa'in Nabi asatahu isyaratun ila tamamil amri. Nah, karena diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dibangkitnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi kita dibangkit itu isyaratun, itu mengisyaratkan ila tamamil amri, kepada sempurna oleh perkara. Nah, jadi diutusnya Nabi kita itu mengisyaratkan bahwa perkara ini sudah sempurna, inilah. Nah, jadi Nabi kita itu adalah penutup para nabi, tapi mengatakan fil wujudil khariji, ini pada alam, inilah, pada alam yang nyata. Nabi kita penutupnya, inilah. Nah, wa amma min haitsu khalqun nuril muhammadi bahwa awwalu khalqillah. Adapun kalaunya kita itu memandang inilah diciptakannya nur Nabi Muhammad, maka Nabi kita itu adalah awwalu khalqillah, adalah awal-awal makhluk Allah Ta'ala, inilah. Nah, jadi Nabi kita itu penutup penutup para nabi itu aifil wujudil khariji, inilah pada alam nyata, adalah pada alam nyata. Artinya pada alam nyata itu secara jasmani, inilah, bukan secara rohani. Nah, adapun memandang inilah wa amma min haitsu khalqun nuril muhammadi, adapun memandang dari segi diciptakannya nur Nabi kita, maka Nabi kita ini adalah awal khalqillah, yaitu awal-awal makhluk Allah Ta'ala. Kalau kita memandang lewat nur, inilah. Nur itu hakikatun khalaqaha Allah Ta'ala wa sammaha nuran wa la ya'lamu kunhaha illallah Ta'ala. Itu nur, itulah. Jadi nur itu hakikatun, satu hakikat. Nah, khalaqaha Allah Ta'ala, yang Allah ciptakan, dan Allah menamai hakikat itu nur. Nah, wala ya'lamu kunhaha,
Dan tidak ada yang mengetahui hakikat yang sebenarnya nur itu illallahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nur, itulah. Jadi nur itu ialah hakikatun khalaqahullahu taala, ialah hakikat yang diciptakan oleh Allah taala, dan Allah namai hakikat tersebut dengan namanya nur, dan tidak ada yang mengetahui hakikat daripada nur tersebut kecuali hanya Allah taala aja. Jadi kayak apa aja orang mengaji nur itu tingginya ada akan tahu apa nang nur nang paling sedikit-sedikit ya itu lah, karena wala ya'lamu kunhana, itu tidak ada yang mengetahui hakikatnya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita memandang dari segi diciptakannya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu bukan yang terakhir. Nantilah. Tapi Nabi Muhammad orang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah taala nurnya. Nantilah. Nurnya. Adapun Nabi kita itu penutup para nabi, itulah bil wujudil khariji, adalah pada alam nyata. Namun kita memandang dari segi nurnya, Nabi kita itu adalah makhluk yang pertama, belum ada lagi apa-apanya, itulah. Bahkan segala sesuatunya itu diciptakan daripada nur Nabi kita. Inilah. Nah, lalu kesimpulannya bahwa sallallahu alaihi wasallam al-awwalu wal akhiru. Inilah maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu al-awwalu adalah yang pertama dari segi rohaninya, inilah wal akhiru, dan yang terakhir dari segi jasmaninya, inilah awwaluhu nuraniyun, inilah awalnya. Jadi bahwa maka Nabi kita awwalu khalqillah, awal-awal makhluk Allah taala, awal-awal yang diciptakan oleh Allah taala, bahwa itu nur Nabi kita adalah awal-awal ciptaan Allah taala. Belum lagi Allah taala menciptakan segala sesuatunya, yang pertama diciptakan oleh Allah taala adalah nur Nabi kita. Nah, ini kalau kita memandang nurnya, maka Nabi kita yang pertama diciptakan, inilah. Tapi kalau kita memandang wujudil khariji, dari Nabi kita penutup, inilah. Bahwa sallallahu alaihi wasallam al-awwal wal akhiru, maka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, inilah memandang nurnya, wal akhiru, dan yang terakhir memandang jasmaninya, inilah. Wali annahu wal maqsudu bi hadzal alam kama qala al-qail, dan karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah yang dimaksud min hadzal alam, daripada ini alam. Nah, kama qala al-qail, sebagaimana mengatakan oleh syair, nikma maqala sadatul wal awwalul fikri akhirul amal. Inilah. Jadi nikma maqala sadatul wal, sebaik-baik sesuatu yang dikatakan oleh penghulu-penghulu yang terdahulu, inilah. Nikmama qala sadatul wa, sebaik-baik sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang yang dahulu, inilah pemimpin-pemimpin ini daripada orang yang dahulu, imam-imam daripada yang dulu. Itu maka awalul fikri akhirul amal, itulah awalnya itu berpikir, kemudian akhirul amal itu akhirnya mengerjakan, beraktivitas, inilah. Jadi awalul fikri, jadi awalnya itu dipikirkan dulu, itulah. Nah, kalau sudah baik lalu maka dikerjakan, itulah. Nah, jadi nikma maqala sadatul wa, sebaik-baik sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang dulu, inilah para pemimpin-pemimpin yang dulu. Apa yang paling baik, itulah awalul fikri akhirul amal. Itu awalnya itu adalah memikirkan sesuatu, kemudian akhirnya baru dikerjakan. Jangan langsung dikerjakan, inilah, dipikirkan dulu baik buruknya, inilah. Jadi harus, nah itu secara pemahaman zahir, itulah. Jadi awalul fikri, ini diawali dengan berpikir, nah kemudian diakhiri dengan
mengerjakan abadahul bajuri. Nah, wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Nah, kemudian wajib kita metikatkanlah nabi kita itu adalah penghulu waladi Adam, penghulu anaknya Nabi Adam ajma'in semuanya. Nah, inilah jadi anak cucu Nabi Adam ini penghulunya siapa? Yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita wajib metikatkan itulah sayyidu waladi Adam, Nabi kita itu penghulu daripada anak cucu Nabi Adam seluruhnya, penghulunya. Mana qala sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ujar Nabi kita, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ujar Nabi kita, sayyidu waladi Adam adalah penghulu daripada anak cucu Nabi Adam. Jadi siapa nama anak cucu Nabi Adam? Itulah Nabi kita itu penghulunya. Inilah ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu. Nah, ini daripada anak cucu Nabi Adam wala fakhra, dan aku ujar Nabi ngapa mengatakan itu bukan membanggakan diri, inilah wala fakhra. Nah, ini ada mananya lah. Mana hadis itu ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, ay ana sayyidu jami'i auladihi wala aqulu dzalika fakhran ay iftikharan bal tahaddusan bin nikmah. Ujar Nabi kita ngapa? Ana sayyidu jami'i auladihi, aku adalah penghulu semua anak cucu Nabi Adam. Wala aqulu dzalika, dan aku tidak mengatakan yang demikian itu fakhran ay iftikharan, ini untuk membanggakan diri. Ada ujar Nabi kita lah. Ini bal, tetapi Nabi kita mengatakan itu tahadusan bin nikmah. Ini ngapa? Tahadus bin nikmah. Nah, inilah kalau tahadus bin nikmah ini kan dianjurkan, inilah. Cuma ada syarat-syaratnya, inilah tahadus bin nikmah, inilah. Ini ada di dalam kitab bawah Maraqil Ubudiyah, inilah. Nah, kita jangan tahadus bin nikmah kalau ada mencukupi syarat kan. Memuji-muji diri, inilah emang disuruh, itulah. Kalaunya tahadus bin nikmah, tapi syaratnya ada lengkap, inilah. Aku nggak ada mencukupi syarat, bisa harus binimah. Kalau Nabi kita ini kan mengatakan anak sayyidu waladi Adam, aku jadi Nabi kita ngapa penghulunya anak cucu Nabi Adam, inilah. Dan Nabi kita itu, nah tafsirnya anak sayyidu jami'i auladihi, aku adalah penghulu daripada semua anak cucu Nabi Adam, dan aku tidak mengatakan kata-kata itu untuk berbangga-bangga, untuk bermegah-megah pada bal tahaddusan binimah. Tetapi ujian Nabi aku mengatakan itu tahadus bin nikmah, inilah. Nah, itu makna daripada hadis inilah. Jadi kita wajib dikatakan bahwa Nabi kita itu penghulunya anak cucu Nabi Adam. Apa makna, atau bisa juga makna daripada hadis itu ngapa wala fakhra aqzamu min dzalika. Nah, ini bisa itulah. Jadi ana sayyidu waladi Adam wala fakhra aqzamu min dzalika. Nah, ini bisa hadisnya macam itulah. Jadi ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulunya anak cucu Nabi Adam wala fakhra, dan tidak ada kemegahan aqzamu yang lebih besar daripada yang demikian. Nah, itu bisa takdirnya macam itulah. Jadi wala fakhra itu bisa ditakdirkan wala aqulu dzalika fakhra, bisa juga takdirnya wala fakhra itu wala fakhra aqzamu min dzalika. Jadi hadis itulah. Habis. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyida auladi Adam kana sayyida ghairihim bi tariqil aulad. Nah, inilah. Jadi wa idza kana sallallahu alaihi wasallam, dan apabila adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penghulunya daripada anak cucu Nabi Adam. Nah, inilah. Nabi kita adalah penghulu daripada semua anak cucu Nabi Adam,
karena adalah nabi sayyidah gairihim, menjadi penghulu selain daripada anak cucu Nabi Adam, itu maka bitarakil aula, lebih aula lagi. Adalah. Nah, inilah kalau kan nabi kita itu menjadi penghulu daripada semua anak cucu Nabi Adam, berarti nabi kita itu menjadi penghulu selain daripada anak cucu Nabi Adam dari bangsa jin, ini lebih aula lagi. Adalah. Nah, inilah. Kalau baik kan nabi kita itu hanya sebatas sebatas menjadi penghulu hanya sebatas kepada anak keturunan Nabi Adam aja. Berarti kalau yang lain ada ya, nah ada yang dolah mimbabi aula lagi yang dolah. Jadi kayak anunya gitu, wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyidah auladi Adam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penghulu daripada semua anak cucu Nabi Adam, maka adalah Nabi menjadi sayyid, menjadi penghulu selain daripada anak cucu Nabi Adam, itu lebih aula lagi inilah. Lain memaham hadisnya adalah Nabi Muhammad itu aja menjadi penghulu daripada semua anak cucu Nabi Adam saja. Nah, itulah kalau memaham jahirinya aja, itulah itulah. Nah, padahal maksudnya namanya Nabi kita itu menjadi penghulu daripada anak cucu Nabi Adam, menjadi penghulu selain daripada anak cucu Nabi Adam, itu lebih aula lagi. Kenapa? Li'annahum abdalu min ghairihim, karena anak cucu Nabi Adam ini lebih abdal selain daripada mereka. Li'annahum karena penghulu, li'annahum karena aulad Adam ini anak cucu Nabi Adam lebih abdal min ghairihim, dibandingkan selain daripada mereka. Nah, ini bisa hadati qauli ta'ala dengan bukti, dengan dalil. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Nah, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Inilah walaqad karramna, sesungguhnya kami benar-benar memuliakan anak cucu Nabi Adam. Inilah. Nah, berarti anak cucu Nabi Adam ini lebih abdal daripada yang lainnya. Buktinya Allah Ta'ala inilah memuliakannya ada. Nah, dalilnya, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami benar-benar memuliakan anak cucu Nabi Adam. Berarti anak cucu Nabi Adam ini lebih abdal daripada yang lainnya. Kalau kan Nabi kita itu menjadi penghulu daripada anak cucu Nabi Adam, maka menjadi penghulu daripada selain anak cucu Nabi Adam lebih aula lagi. Nah, kemudian paling kila apa yang kila hadal hadis la yadullu ala siyadatihi sallallahu alaihi wasallam ala Adam. Wa inna ma yadullu ala siyadatihi ala auladihi. Nah, kemudian ujiba inilah. Napa ingkila jikalau ditanyakan inilah, jikalau dipersoalkan hadal hadis, nah ini hadis la yadullu, tidak menunjuki ini hadis ala siyadatihi, atas menjadi penghulunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nabi Adam. Alhamdulillah. Karena Nabi kita mengucapkan tadi apa? Aku penghulu anak keturunan Nabi Adam. Berarti kan kalau Nabi Adamnya ada, ya ada. Nah, inilah karena ucapan Nabi kita itu anak sayyidu waladi Adam. Inilah aku adalah penghulu daripada keturunan anak Nabi Adam. Berarti lawan Nabi Adamnya baca apa? Taharap Nabi Adam tuh. Nah, itu kan karena menjadi penghulu bagi apa? Bagi walatnya aja lah, keturunannya aja. Nah, lawan Nabi Adam bisa tamat Nabi Adam enggak? Nah, ini jaga. Jadi Pak Ingkila, maka jikalau ditanyakan hadal hadis, bermula ini hadis layak dulu. Hadis ini tidak menunjuki atas kepemimpinannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nabi Adam. Wa inna ma yadullu, dan hanya saja ini hadis menunjuki ala siyadatihi, Nabi kita itu menjadi pemimpin, menjadi penghulu hanya kepada
keturunan Nabi Adamnya. Nantilah, bukan kepada Nabi Adam. Nah ini kenapa jawabannya adalah Nabi kita kan mengucapkan anak sayyidu waladi Adam, aku penghulu dari siapa? Dari semua anak keturunan Nabi Adam, bukan penghulu Nabi Adam, ya kan? Nah inilah, nah ini dipersoalkan, inilah ujar orang, ini hadis tidak menunjuki Nabi kita itu menjadi penghulu kepada Nabi Adamnya, hanya saja hadis itu menunjuki Nabi kita menjadi penghulu, menjadi takwa bagi semua keturunan Nabi Adam ya. Nah inilah. Nah lalu pertanyaan itu juga dijawab. Nah dijawab mengapa bi'an Nabi auladi Adam man huwa afdalu min Adam. Nah inilah bi'an Nabi auladi Adam, bahwasanya pada keturunan anak Adam ada orang yang lebih afdal daripada Nabi Adam. Nah itulah, jadi di keturunan Nabi Adam itulah, di keturunan Nabi Adam itu ada orang yang lebih afdal daripada Nabi Adam. Siapa? Itu Nabi ulul azmi, itulah lebih afdal daripada Nabi Adam. Itulah Nabi Ibrahim lebih hebat daripada Nabi Adam. Karena itu Nabi ulul azmi. Nabi Musa lebih hebat daripada apa? Daripada Nabi Adam, karena Nabi ulul azmi. Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi apa? Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang beli bampaknya itulah Nabi ulul azmi, itulah beli lawan Nabi kita. Nabi apa? Nabi Ibrahim, Nabi ulul azmi, ini Nabi Nuh, Nabi ulul azmi, inilah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi ulul azmi. Mereka lebih afdal daripada Nabi Adam. Nantilah. Jadi ujibah dijawab, Imam hadis itu tidak menunjuki kepada Nabi kita itu lebih afdal daripada Nabi Adam. Bujur hadis itulah. Nah, hadis itu cuma menunjuki Nabi kita lebih afdal daripada anak cucunya, keturunannya. Nah, akan tetapi jawabannya bi'an Nabi auladi Adam, bahwasanya pada keturunan anak Adam ini terdapat orang yang lebih hebat daripada Nabi Adam, yaitu Nabi ulul azmi, itu kan lebih hebat daripada Nabi Adam. Nah, itulah. Nah, wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyidul abdal, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulunya di antara orang-orang yang hebat. Kan di antara keturunan anak Nabi Adam itu ada orang yang hebat daripada Nabi Adamnya. Ya kalau itu pun penghulunya Nabi kita juga. Nantilah. Nah, di antara keturunan daripada Nabi Adam itu ada orang yang lebih afdal daripada Nabi Adam. Nah, itu penghulunya Nabi kita. Jadi wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyidul abdal, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulunya dari orang yang hebat, karena adalah Nabi sayyidul mabdul, menjadi penghulu daripada orang yang kurang afdal, min babi aula, itu lebih aula lagi. Nah, nantilah. Nah, ini jawabannya adalah baik orang menjual hadis itu saja tidak menunjuki kepada kehebatan Nabi kita terhadap Nabi Adam, tapi hadis itu hanya menunjuki kehebatan Nabi kita terhadap keturunan Nabi Adam. Nah, dasar bujur macam itulah. Nah, tapi kita tahu inilah jawabannya, di antara keturunan Nabi Adam itu ada orang yang lebih hebat daripada Nabi Adamnya. Padahal keturunan Nabi Adam tapi lebih hebat daripada Nabi Adamnya. Nah, itulah. Nah, apabila Nabi Musa dibanding lawan Nabi Adam, Nabi Abdul Nabi Musa. Nabi Isa dibanding lawan Nabi Adam, Nabi Abdul Nabi Isa. Nabi Nuh, Nabi Abdul Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Abdul Nabi Ibrahim. Inilah daripada Nabi Adam, padahal keturunan Nabi Adam. Nah, inilah. Nah, lalu wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyidul abdal, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulunya daripada orang yang afdal, maka Nabi menjadi penghulu dari orang yang kurang afdal, itu lebih aula lagi. Nah, mantalah. Habis. Bapak Nabi sudah menyebut Nabi Adam apa? Nah, wa inna ma lam yadhkur Adam ta'adduban ma'ahu, dan hanya saja di dalam hadis itu Nabi tidak menyebutkan akan Nabi Adam, karena Nabi kita beradab lawan Nabi Adam. Nah, inilah. Jadi Nabi kita tidak menyebutkan Nabi Adam di dalam hadis itu karena Nabi kita beradab lawan Nabi Adam. Jadi anak sayyidu waladi Adam, ditunya ada menyebutkan anak sayyidu waladi Adam mu Adam ada. Nah, itulah. Nah,
Nabi kita tidak menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wa Adam. Aku penghulunya anak Adam dan Nabi Adamnya. Ada, hanya ditinggal oleh Nabi kita menyebutkan ana sayyidu waladi Adam. Kenapa Nabi kada menyebutkan wa inna malam yadhkur Adam? Nabi tidak menyebutkan Nabi Adam. Ini ta'adduban karena Nabi kita apa? Beradab beserta Nabi Adam. Inilah jadi Nabi kita memakai adab. Inilah habis li'annahu al-abu zahiran wa in kana sallallahu alaihi wasallam al-abu fil makna. Nah inilah karena Nabi Adam itu adalah bapak. Nah ini bapak tapi zahiran secara lahiriahnya. Wa in kana sallallahu alaihi wasallam, meskipun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapak, ini fil makna dari segi rohaninya. Nah, inilah kalau dipandang dari segi apa? Dipandang dari segi zahiriyahnya, inilah Nabi Adam itu adalah bapak seluruh manusia. Ya Allah. Tapi kalau kita memandang dari segi maknanya, dari segi rohaninya, itu Nabi kita adalah bapaknya seluruh manusia. Karena makhluk yang awal-awal diciptakan oleh Allah Taala adalah nur Nabi kita. Bahkan Nabi Adam pun kawin lawan Siti Hawa, itulah baca salawat. Lawan siapa? Lawan Nabi kita. Itulah. Nah, dicari salawatnya itu ya di judulnya. Itu ya. Nah, jadi wa inna lam yadhkur Adam ta'adduban ma'hu, Nabi kita tidak menyebutkan Nabi Adam di hadis tersebut karena Nabi kita beradab lawan Nabi Adam. Yang kedua, li'annahu al-abu. Kenapa mati beradab? Karena Nabi Adam itu adalah bapak. Nah, inilah secara zahir, secara lahiriahnya meskipun adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu bapak dari segi rohaninya. Secara rohaniannya, secara maknawinya itu adalah yang menjadi bapak adalah Nabi kita. Karena memandang secara lahiriahnya Nabi Adam ini bapak oleh Nabi kita, maka Nabi kita beradab lawan Nabi Adam sehingga tidak menyebutkan Nabi Adamnya. Namun memandang dari segi rohaninya itu Nabi kita adalah bapaknya. Makanya Nabi Adam itu bergelar Abul Basar. Inilah kalaunya Nabi kita Abul Arwah. Tapi kalaunya Nabi Ibrahim Abul Din kan? Bapaknya agama inilah. Walidzalika hukiya anna Adam alaihi salatu wasalam inda ijtima'i sallallahu alaihi wasallam bihi lailatul Isra qala marhaban bi ibni surati wa abi maknaya. Inilah bahwa sallallahu alaihi wasallam al-walid. Inilah walidzalika karenanya hukiya dihikayatkan. Ada hikayat ini tapi jarang inilah dibacakan oleh orang masalah kisah-kisah Isra Mi'rajnya jarang inilah. Ini walidzalika hukiya karenanya dihikayatkan anna Adama bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wasallam inda ijtima'i sallallahu alaihi wasallam bihi ketika Nabi Adam ketika Nabi inilah berkumpul dengan Nabi Adam pada malam Isra. Nah jadi Nabi Adam inilah Nabi kita pernah berkumpul dengan Nabi Adam itu di malam di mana Nabi kita diisra'akan. Itulah bertemu dengan Nabi Adam. Nah ini apa sambutan Nabi Adam terhadap Nabi kita? Ujar Nabi Adam maqala berkata Nabi Adam marhaban bi ibni surati wa abi maknaya. Nah inilah kata-kata Nabi Adam. Jadi karena yang demikian dihikayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika Nabi kita berhimpun inilah dengan Nabi Adam pada malam Isra, maka Nabi Adam menyambut Nabi kita dengan kata-katanya marhaban bi ibni surati wa abi manaya. Selamat datang bi ibni surati dengan anak. Inilah bentuknya inilah wa abi dan bapak, inilah maknanya dari segi rohaninya. Inilah
Jadi Nabi Adam mengatakan marhaban, ini selamat datang. Nah ini biibni surati, inilah artinya Nabi kita itu anak dari segi lahiriahnya. Nantilah. Karena tadi lahirnya ke dunia, inilah. Tapi ujar Nabi Adam, Nabi Muhammad ini apa? Wa abi maknanya Nabi Muhammad ini adalah bapak dari segi rohani. Nantilah. Nah ini Nabi Adam sendiri mengucapkan inilah. Marhaban bi bini surati wa abi manaya, selamat datang ini dengan anak inilah dari segi apa, dari segi zahirnya, dari segi surahnya, tapi bapak ngapa maknanya dari segi ruhaninya. Inilah dari segi lahiriahnya Nabi Adam, Nabi Muhammad ini adalah anak tuh, anak dari segi surah. Tapi Muhammad ini ngapa, abi ini ngapa, bapak maknanya dari segi rohaninya. Bahwa sallallahu alaihi wasallam al-walid, kalau begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah al-walid yang menjadi bapak. Tapi dari segi rohaniahnya. Ini Nabi Adam sendiri yang mengatakan adalah wa ujiba bi annal murad bismillah. Wa ujiba bi annal murad bi waladi Adam ma yasmalu Adam wa ladahu. Inilah wa ujiba, dan bisa juga dijawab, inilah wa ujiba, dan bisa juga dijawab pertanyaan yang di atas tadi. Hadis ini tidak menunjuki kepada kepemimpinannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Adam, tapi menunjuki kepemimpinannya kepada keturunannya aja. Nah, atau jawaban yang kedua bisa juga inilah wa ujiba, dan bisa dijawab bi anal murada, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata anak Adam itulah kata-katanya anak Adam. Nantilah itu yang dimaksud mencakup Nabi Adam dan keturunannya. Nantilah bisa juga macam itulah. Jadi ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulunya aku adalah penghulu keturunan Nabi Adam dan Nabi Adamnya. Maknanya macam itu. Nantilah. Nah, wajiba, dan jawaban yang kedua bianal murada, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata Nabi itu ada dengan bianal murada biwaladi Adam, bahwasanya yang dimaksud Nabi kita itu menjadi penghulu daripada keturunan Nabi Adam itu apa? Mayasmalu Adam, yaitu mencakup kepada Nabi Adamnya, wa uladahu, dan mencakup kepada keturunan Nabi Adam. Nantilah. Kama yaqulun, sebagaimana mereka itu mengatakan Banu Tamimin, kama yaqulun, sebagaimana ulama linahu mengatakan Banu Tamimin. Tapi wa yuriduna bihi, mereka menghendaki dengan Banu Tamim itu ma yasmalu tamiman wa banihi, yaitu mencapai kepada apa? Tamimnya, mencapai kepada keturunannya. Nantilah. Inilah. Katakanlah rajin ilmu nahu. Inilah menurut ulama Banu Tamim, ya. Nah, jadi kata-katanya itu apa? Yang dimaksud itu mencapai tamimnya dan keturunan tamim. Nantilah. Nah, sama Nabi kita mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku penghulunya keturunan Nabi Adam, mencakup Nabi Adam juga. Nantilah. Nah, bisa juga jawabannya macam itulah, wa hakadza afadahul Bajuri, dan seperti inilah memberi faedah oleh Imam Bajuri. Nah, ini selesai adalah masalah hal-hal yang wajib kita etikatkan. Nah, jadi yang malam ini kita wajib mengetikatkan bahwa Nabi kita itu penutup para nabi, tapi dari wujud al-khariji, inilah dari alam nyata. Inilah. Nah, kalau kita memandang dari terciptanya nur Nabi kita, maka Nabi kita lah orang awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka wajib kita mengetikatkan bahwa Nabi kita ini penghulunya, tuannya keturunan Nabi Adam. Masuk hadis itu Nabi Adamnya. Nah, kemudian faslun bima yuqiu firidati, bermulai ini suatu pasal. Bermulai ini suatu pasal bima, pada sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kemurtatan. Nah, inilah ini pentingnya inilah. Jadi faslun bermula ini suatu pasal bima, membicarakan sesuatu yang bisa menjerumuskan sesuatu tadi akan seseorang, menjerumuskan terlibat dalam kemurtadan. Nah, inilah orang bisa murtad, inilah. Nah, yalil muslimin hibdul islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu.
wa yubtiluhu wa yaqtahu wa huwa ar-riddatu. Nah, wajib setiap orang muslim menjaga Islamnya, aimanuhu, mencegah Islamnya dan memelihara Islamnya dari sesuatu yang bisa merusak sesuatu tadi akan Islam. Ai ansaiin, ini menjaga dari sesuatu yang tidak bisa, menjaga dari sesuatu la yuslihu, yang tidak memperbaiki sesuatu tadi akan Islam. Wala khaira fihi, dan tidak ada baiknya fihi padanya. Tidak. Nah, artinya ini apa? Setiap orang Islam ini wajib menjaga Islamnya. Setiap orang Islam wajib memelihara Islam dari sesuatu yang bisa merusak keislaman. Nantilah. Nah, ini bisa rusak secara apa? Bisa rusaknya itu sebahagian, bisa permanen. Inilah wajib kita menjaga. Jadi wajib kita menjaga Islam, wajib memelihara Islam dari sesuatu yang bisa merusak Islam, baik itu secara ngabaja, secara sebagian atau secara permanen, total, secara total, inilah. Nah, merusak secara sebagian itu ialah maksiat, inilah. Al imanu yazidu ya usul. Iman seseorang itu bisa bertambah dengan apa? Dengan amal lainnya, wayang kusuk, dan bisa berkurang iman seseorang itu dengan maksiat lainnya. Maka kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang paling besar lainnya adalah Islam. Maka kita wajib menjaga dan memelihara Islam dari hal-hal yang bisa merusak Islam. Artinya dari sesuatu yang tidak membaguskan akan Islam dan tidak ada bagusnya. Nah, ini bisa secara apa? Bisa secara total, bisa ada inilah. Nah, ada total itu maksiat. Nah, maksiat itu bisa mengurangi kepada Islam kita lah. Nah, wa yubtiluhu ayyusqitu hukmahu, dan wajib ini setiap orang Islam menjaga Islamnya dari sesuatu yang bisa menggugurkan, yang bisa membatalkan Islam. Nah, jadi wajib setiap orang Islam yang sudah beragama Islam wajib menjaga Islam, memelihara Islam, jangan sampai rusak dan jangan sampai batal. Jangan sampai batal, wayang tauhu, jangan sampai dari sesuatu yang bisa memutuskan akan Islam. Nah, inilah. Nah, ini macam apa? Bi alla yajzimahu, dengan bahwasanya ini kada yakin lawan Islam. Nah, ragu-ragu Islamnya ini bujurkan, ada aja agama yang bujurkan, ada aja ragu-ragu ini lawan Islam. Nah, ini batal Islamnya lah. Murtad orangnya lah. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap orang Islam wajib memelihara Islam, menjaga Islam dari sesuatu yang bisa merusak Islam, dan menjaga Islam dari sesuatu yang bisa membatalkan Islam, yang bisa memutuskan Islam. Nah, yang bisa memutuskan Islam itu adalah murtad. Nah, kalau yang merusak Islam itu adalah maksiat. Jadi Islam wajib dijaga, jangan sampai Islam ini dipelihara dari sesuatu yang bisa merusak, itu maksiat, atau sesuatu yang bisa membatalkan Islam, sesuatu yang bisa memutuskan Islam, yaitu murtad. Nah, inilah. Nah, murtad ini macam-macam, inilah, bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, juga bisa dengan etikat. Nah, inilah. Ane bi alla yajzima, dengan bahwasanya ia tidak meyakini akan keislaman. Nah, payas malu antara duduk bil kufri, maka mencakup ini keraguan-raguan ini bil kufri pada kekafiran. Asal anak kafir, asal anak Islam, inilah. Anak bagian Islam kan anak kafir kan? Itu ada boleh itulah, berarti yang itu putus sudah lah, Islamnya putus sudah itulah. Nah, ini wa ar-riddatu, yaitu murtad. Nah, jadi murtad ini sesuatu yang merusak keislaman, sesuatu yang memutuskan keislaman, sesuatu yang membatalkan keislaman secara total. Secara total ini rusak, secara total inilah murtad. Nauzubillahi min dzalik, wa huwa al-asrul kufri wa ghalatuhu hukman. Dan murtad ini adalah sejelik-jelik jenis kekafiran, wa ghalatuhu, dan yang paling berat inilah hukumnya. Nah, inilah. Jadi ini kafir ini banyak, inilah. Ada kafir kitabi, inilah orang Yahudi, orang Nasrani itu kafir kitabi. Ada kafir majusi, itu menyembah sapi, menyembah api, inilah. Ada kafir Nasrani, inilah. Ada kafir munafik, macam-macam, dan kafir, cuman semua yang paling jelek kafir itu adalah murtad. Bisa ini asalnya Islam,
ini adalah murtad nya. Padahal diiming-imingi beneran, murtad adalah ada di murid adalah orang Kalimantan Barat adalah orang Kalimantan Barat. Jadi di sana itu nya jadinya di kampung kami baik jadinya adalah bilanya hakun apa masuk Kristen adalah pendiknya mulai bini sampai kecamatan itu karangan. Itulah mulai bini sampai kecamatan itu ditukarakan itulah. Nah, salah pun aja itu masuk Kristen itulah di kampungnya di Kalimantan Barat itulah. Nah jadi wahwa itu murtad abhasul kufri adalah sejelik-jelik jenis kekafiran dan yang paling aglazuhu hukman, yang paling berat ini diantara kekafiran hukumnya inilah ali anal murtadda la yuqirru bil jizyati, karena orang yang murtad itu dia tidak mengakui dengan membayar pajak wala yu'minu dan juga tidak beriman. Bikilafi kafir asli, bersalahan orang kafir asli bizalika pada yang demikian itu. Kalau orang kafir asli itu apa? Mereka hakun membayar pajak. Tapi kalau yang orang murtad ini nggak dapat bayar pajak, makanya kafir murtad ini adalah sejelik-jelik jenis kekafiran. Kemudian wala yalzamu min kaunir riddah wallahu a'lam.